Selamat malam teman-teman semuanya yang telah hadir pada perdebatan rumah ini. Pada malam hari ini saya ingin sedikit kesaksian mengapa saya pindah ke sini. Sebenarnya saya sudah pernah cerita ke teman-teman saya. Jadi saya dilahirkan di Purwokerto 71 tahun yang lalu, nomor 2 setelah Bude. Tuanya ya. Setelah itu saya kuliah di Sanata Dharma, Yogyakarta, lulus tahun 77. Kemudian saya kerja di Jakarta dan juga di Manila, kira-kira 45 tahun lah kerja. Di Manila 5 tahun. Terus sudah gitu saya kembali ke BSD setelah pulang dari Manila, kembali ke BSD. Saya senang banget karena kan udah pensiun ya, jadi banyak apa-apa yang bisa dibuat sendiri gitulah. Tapi kemudian pada tahun 2020 Februari saya terjatuh dari tempat tidur, setengah sadar setengah tidak. Terus setelah itu biasanya kan saya sendirian mau di rumah. Kebetulan ada keponakan Poni itu yang itu di sini dan beberapa keponakan dari Lampung yang baru pulang dari Jepang nginap di rumah saya, sehingga mereka tahu. Mereka ketok-ketok pintu, saya nggak tahu jauh atau enggak. Saya nyuruh. Hartono yang nyuruh untuk ngintip dari jendela. Ternyata saya tergeletak di lantai. Saya antara sadar dan tidak sadar. Kemudian pintu digedor dengan tukang ini apa namanya, gedor-gedor itulah. Terus akhirnya saya diangkat, dibawa ke ambulans karena Foni yang nyari rumah sakit ya. Itu dibawa ke Gading Serpong, Betsaida, rumah sakit Betsaida. Kemudian adik saya Yanto dan keponakan-keponakan saya ketemu dokternya. Katanya kepala saya mau dioperasi. Nah, minta pembayarannya 350 juta. Adik saya nggak setuju. Karena kok kepala dibelah ini. Terus jadinya akhirnya banyak rumah sakit yang dihubungi, ternyata pada penuh rumah sakit. Akhirnya dapat rumah sakit Medistra. Di Medistra saya kira-kira 10 hari. 10 hari di Medistra, antara sadar dan tidak sadar kan dikasih obat tidur terus. Terus jadi ada Romo yang datang nengokin saya nggak tahu, ada teman-teman di kehidupan pada datang nggak tahu, siapa saya saudara datang nggak tahu, dari Hartono juga datang dari Lampung, saya juga nggak tahu. Terus akhirnya 10 hari kemudian saya pulang, dengan gembira hati saya pulang. Tapi ada suster yang mendampingin saya. Terus setelah itu saya nonton TV kan, ada pemberitahuan dari Presiden Jokowi, ada pandemi. Nah saya agak enteng aja lah pandemi, paling kayak flu burung, kayak flu Hongkong gitu aja kan. Jadi saya tetap jalan dengan suster, cari makan di luar, kemana. Tapi beritanya kan makin seru tuh, makin menakutkan. Sampai rumah harus disemprot, lemari kudu disemprot, apa aja kudu. Begitu pulang ke rumah harus keramas dan sebagainya, itu membuat saya nggak ada kegiatan lagi di rumah. Jadi takut saya itu, takut, sedih sendiri. Nonton TV kalau ada berita yang menyedihkan saya itu sedih. Terus saya nangis pada saat ada pengeboman gereja di Makassar. Gereja di Makassar, bom bunuh diri itu saya nangis. Nah sejak itu kenapa ya saya kok nangis dan saya marah kepada Tuhan. Setelah itu saya nelpon adik saya, termasuk Hartono yang saya telepon. Dia ngajak saya ke Lampung. Jadi saya nginep di rumah dia. Kira-kira 2 minggu kemudian katanya ada rumah mau dijual. Nah saya sambil jalan pagi ikut keliling-keliling masuk rumah ini berantakannya
tanya Bu Surat misal rumah tetanggaan kan, rumah ini berantakan malah, tapi kok saya begitu masuk saya suka rumah ini mau desainnya apa namanya sini simple ya, standar 2 kamar apa dan sebagainya, dapurnya di belakang dan sini luas. Kalau luas itu saya sebenarnya pertemuan lingkungan itu bisa dipakai gitu. Terus akhirnya setelah itu saya berangkat ke Lampung, saya depresi dulu di rumah, saya depresi dulu waktu nangis itu. Kemudian di sini saya merasa Tuhan itu memberi saya di sini loh, di sini Tuhan seperti memberitahu saya ini rumahmu. Gitu. Jadi padahal saya nggak ada rencana untuk pindah kemanapun juga kecuali di BSD Serpong, karena kan udah tua ya. Terus akhirnya saya cerita ke adik-adik saya, gimana kalau saya pindah ke Lampung? Nah dia welcome banget saya pindah ke Lampung. Terus akhirnya rumah ini dibeli, masih kebeli lah dengan duit gitu ya. Masih bisa kebeli dikit-dikit, masih kebeli terus direnovasi oleh adik saya. Jadi saya pindah kemari dan benar-benar menjadi berkat buat saya untuk pindah kemari karena saya dekat dengan saudara, adik 2 di sini, keponakan 3, cucu 1, cucu ponakan. Jadi saya bersyukur banget bisa dekat dengan saudara. Kalau di sana saya ada saudara tapi jauh di Bekasi. Padahal saya kan di BSD Serpong. Nah, jadi kalau saya sendirian ada apa-apa gitu kan, bagaimana nih seperti itu. Jadi saya setiap hari saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas depresi saya. Karena dengan depresi itu Tuhan menuntun saya kemari. Itu sekian aja lah kesaksian saya. Jadi saya bersyukur banget mau untuk petunjuk, pengarahan, perlindungan dari Tuhan untuk pindah kemari. Dan senangnya ini teman-teman lingkungan ini loh akrab-akrab semua gitu. Dan untuk menuntut kesaksian saya, kemarin saya terima YouTube dari Bible Study with Pastor Joseph. Romo Joseph itu teman di Manila dulu. Terus dia itu mengutamakan 5 senjata iman. Yaitu nomor 1 berdoa, berusaha, beriman, bersyukur, dan berserah. Jadi sekali lagi ya, berdoa, berusaha, beriman, bersyukur, dan berserah. Jadi sekarang saya itu hidupnya penuh syukur lah. Dan kalau ada kesulitan ya berserah saja kepada Tuhan dan berdoa lagi. Seperti itu. Sekian dulu kesaksian saya, Romo Tri. Terima kasih.